Selamat datang kembali di channel gue di podcast cerpen berjudul Miss Perfect Love Gembel volume 5. Sementara Vanya bergumul dengan tekanan dari dunianya, di sisi lain kota, sebuah semangat baru membara dalam diri Bram. Cinta yang awalnya terasa seperti mimpi di siang bolong, kini menjelma menjadi motivasi yang kuat untuk mengubah hidupnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Klik dulu tombol like, subscribe, dan loncengnya ya, agar kamu gak ketinggalan episode-episode menarik selanjutnya. Pastikan juga kamu udah dengerin cerita-cerita Miss Perfect Love Gembel sebelumnya. Mari kita mulai. Kesadaran akan jurang perbedaan antara dirinya dan Vanya tidak lantas membuat Bram patah semangat. Justru sebaliknya, kata-kata Vanya tentang ketulusan dan apresiasinya terhadap usahanya, meskipun sederhana, menjadi bahan bakar yang membakar semangatnya. Ia tahu untuk benar-benar bisa berada di dekat wanita seperti Vanya, ia perlu lebih dari sekedar mandi teratur dan pakaian bersih. Hari-hari Bram kini jauh lebih padat. Ia mengambil semua pekerjaan serabutan yang ditawarkan, mulai dari membantu di pasar, membersihkan selokan, hingga menjadi buruh bangunan harian. Tidak ada lagi tidur siang di taman atau menghabiskan waktu tanpa tujuan. Setiap tetes keringatnya kini memiliki arti. Setiap rupiah yang ia dapatkan, ia sisihkan dengan tekad yang bulat. Tujuan pertamanya jelas, merubah tampilan gembelnya secara permanen. Ia menabung untuk membeli beberapa set pakaian yang benar-benar layak, bukan sekedar baju lama yang dicuci. Ia mulai memperhatikan penampilannya, merapikan rambutnya yang acak-acakan, dan bahkan mencoba mencari informasi tentang cara berpakaian yang pantas. Mimpi Bram tidak berhenti pada perubahan penampilan. Kekagumannya pada Vanya, seorang arsitek sukses dengan visi yang jelas, menginspirasinya untuk memiliki tujuan yang lebih besar dalam hidup. Ia mulai berpikir tentang masa depan, tentang memiliki pekerjaan yang stabil, bahkan tentang membuka usaha sendiri. Ide-ide sederhana mulai bermunculan di benaknya, terinspirasi dari pengalamannya selama ini. Mungkin membuka warung kecil atau jasa kebersihan yang lebih terorganisir. Setiap sen yang ia kumpulkan adalah investasi untuk mimpi itu. Ia rela menahan keinginan untuk membeli kopi enak atau rokok, demi melihat pundi-pundi modalnya bertambah sedikit demi sedikit. Proses ini tentu tidak mudah. Terkadang rasa lelah dan putus asa menghampirinya. Namun, bayangan senyum Vanya dan harapannya untuk bisa sejajar dengannya kembali membangkitkan semangatnya. Di tengah kesibukannya, Bram tidak melupakan ritual tidak sengajanya. Meskipun Vanya mungkin sedang menjauh, ia tetap sesekali mengunjungi tempat-tempat yang pernah menjadi saksi pertemuan mereka. Bukan untuk memaksa bertemu, tapi sekedar untuk merasakan kembali getaran awal pertemuan itu, untuk memelihara harapan bahwa suatu hari nanti ia akan memiliki sesuatu yang lebih pantas untuk ditawarkan pada Vanya. Perjalanan Bram ini adalah bukti bahwa cinta bisa menjadi katalisator perubahan yang luar biasa. Dari seorang pemalas tanpa tujuan, kini ia menjelma menjadi pria yang gigih dan memiliki visi. Meskipun jalan di depannya masih panjang dan penuh tantangan, semangatnya tak lagi surut. Ia berjuang bukan hanya untuk mendapatkan hati Vanya, tapi juga untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu menjadi seseorang yang lebih baik. Di tengah upaya Bram untuk mencoba menata hidupnya, kita kembali menyoroti gejolak batin Vanya. Keputusan untuk menjauhi Bram ternyata membawa konsekuensi yang tak terduga, membuktikan bahwa hati tak selalu bisa dikendalikan oleh logika. Seperti biasa, di sore yang tenang, Bram kembali menyambangi taman yang menjadi saksi bisu pertemuan-pertemuan tak sengaja mereka.
Ia berharap bisa melihat sosok Fanya di sana, menikmati udara sore seperti yang pernah mereka lakukan. Namun, bangku taman itu kosong. Hanya dedaunan kering yang menari tertiup angin. Bram mencoba berpikir positif. Mungkin Fanya memang sedang sibuk dengan pekerjaannya yang menumpuk. Seorang arsitek sukses pasti memiliki jadwal yang padat. Ia berusaha menepis rasa kecewa yang mulai menyelinap di hatinya. Namun ketidakhadiran Fanya terasa seperti ada sesuatu yang hilang. Sebuah melodi yang tak lagi dimainkan dalam harinya. Sementara itu, di apartemen mewahnya yang sunyi, Anya terbaring lemah. Keputusan untuk menjauhi Bram ternyata berdampak lebih besar dari yang ia duga. Hatinya meronta. Pikirannya terus dipenuhi bayang-bayang pria itu. Rasa bersalah karena mengabaikan perasaannya sendiri menjelma menjadi penyakit fisik. Demam tinggi membuatnya menggigil dan kehilangan nafsu makan. Berhari-hari Fanya terbaring di tempat tidur, hanya ditemani oleh kesunyian dan penyesalan. Dalam kondisi antara sadar dan tidak, di tengah lautan panas demam, nama Bram berulang kali terucap dari bibirnya yang kering. Sebuah bisikan kerinduan yang tak tertahankan. Fanya dengan suara lirih dan mengigau. Bram, Bram, jangan pergi. Suara lirih Fanya yang memanggil nama seorang pria asing itu tak luput dari perhatian sang ayah, Bapak Wijaya. Beliau sangat menyayangi Fanya dan khawatir melihat kondisi putrinya yang lemah. Kebingungan dan rasa ingin tahu mendorongnya untuk mencari jawaban. Pak Wijaya memanggil Pak Jono, supir pribadi Fanya yang sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Beliau menanyakan apakah Pak Jono tahu tentang pria bernama Bram yang disebut-sebut Fanya dalam igawannya. Jono, kamu kan udah lama nganter Fanya. Apa kamu tahu tentang seorang pria bernama Bram? Fanya, dia menyebut namanya saat demamnya tinggi. Pak Jono terdiam sejenak, tampak ragu. Begini Pak, sebenarnya saya pernah beberapa kali melihat Neng Fanya bertemu dengan seorang pria. Namanya sepertinya memang Bram. Bapak Wijaya terkejut. Bertemu? Di mana? Kapan? Kenapa kamu tidak pernah memberitahu saya? Pak Jono dengan nada menyesal berkata, maafkan saya Pak, Neng Fanya selalu meminta saya untuk tidak memberitahu siapapun. Bahkan kemarin pun aku udah memberi nasihat kepada Neng Fanya. Dan pertemuan mereka sepertinya tidak disengaja. Awalnya saya juga tidak terlalu memperhatikan, tapi belakangan ini sepertinya Neng Fanya sering menunggu pria itu di suatu tempat. Pengakuan Pak Jono bagai petir di siang bolong bagi Bapak Wijaya. Beliau selalu menjaga putri semata wayangnya, memastikan Fanya berada di lingkungan yang baik dan terhormat. Mendengar bahwa Fanya diam-diam menjalin hubungan dengan seorang pria yang tidak jelas latar belakangnya, tentu membuatnya terkejut dan khawatir. Kini, rahasia Fanya mulai terkuak. Akankah Pak Wijaya mencari tahu lebih lanjut tentang Bram? Akankah ia berusaha memisahkan putrinya dari pria yang membuatnya gelisah?
Dan bagaimana dengan Fanya sendiri? Akankah ia terus berjuang melawan perasaannya, ataukah penyakit ini justru akan membawanya pada sebuah pengakuan yang jujur? Babak selanjutnya dalam podcast cerpen Miss Perfect Love Gembel semakin menegangkan. Demikianlah kelanjutan kisah ini. Sebuah penyakit yang mengungkap sebuah rahasia dan seorang ayah yang mulai mencari jawaban. Nantikan terus cerita selanjutnya. Untuk mengetahui kelanjutannya, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya yang semakin menegangkan. Selamat malam.